Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Halo. Selamat malam. Kita boleh mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah persetia online pada malam hari ini. Tidak terasa kita juga sudah memasuki di penghujung tahun 2021 dan mengawali di bulan Desember ini kita boleh mengucap syukur untuk selama 1 tahun ini kita boleh menerima kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Namun sebelum itu saya undang saudara yang di rumah, kita mau sama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Selamat malam Tuhan, selamat malam Bapa. Hati kami tertuju padamu Tuhan. Pada saat malam hari ini kami boleh datang menyembahmu Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin menaikkan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Di dalam persetia ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Satu rumah dengan rumah lainnya Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan, dimanapun kami berada. Roh Tuhan tetap sama, yaitu roh Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami siap untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, "Ku masuk ke hadirat-Mu." Haleluya Yesus. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, alangkah indahnya bersamamu selalu, memuji dan sembah Kau. memuji dan menyembah-Mu. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata saat ini. alam bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Ku sal Tuhan, pujianku Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. ku sembah Kau, Ku sembah Kau dalam bait-Mu. kami tersungkur, Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari imani pujian ini. Ku masuk ke hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat Tempat kudus-Mu Tuhan,
kan sembah. Saat ini Alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu memujimu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaanmu, kekudusanmu penuhi tempat ini. kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Kami tersungkur, Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. mari kita nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. dengan penuh iman mari kita nyatakan bersama. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. kami imani pujian ini saudara Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur, Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkaulah anak domba Bapa, Engkau yang termulia Yesus. Kami imani pujian ini Tuhan. Mulia-mulia bagi anak domba. Haleluya Yesus. sudah menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh berarti, boleh bermakna, boleh berpedoman dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, Kau persiapkan hati kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bila hamba-Mu yang berbicara adalah dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom.
Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita ada di bulan Desember, hari pertama. Kita bersama-sama tentu bersuka cita menyambut bulan Natal ini di tengah-tengah masa pandemi, dan kita mendengar bahwa pemerintah juga untuk keamanan bangsa kita akan menaikkan PPKM di akhir tahun ini supaya tidak terjadi ledakan untuk pandemi yang kemudian COVID di berikutnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kita bersyukur bahwa di bulan Desember ini kita akan belajar bersama-sama menikmati suasana Natal di tengah-tengah karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap nyata dan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam suasana Natal yang ada di dalam benak pikiran kita akan menuju ke satu kota yang bernama Bethlehem. Nah saudara, kota ini bukan satu kebetulan ada, tetapi ini adalah satu kota di mana tempat kegenapan firman Tuhan. Mari kita akan membaca firman ini dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, khususnya Philadelphia Family dan yang hari ini menikmati live streaming. Janji induk firman Tuhan di dalam Kejadian disebutkan bahwa keturunan perempuan itulah yang akan meremukkan kepala ular atau meremukkan kekuatan kuasa si iblis. Dan itu jauh ketika manusia jatuh di dalam dosa pertama kali di Taman Eden. Ketika Adam, ketika Hawa jatuh dan janji itu kemudian digenapi, berkali-kali Allah mengutus nabi-nabinya, tetapi selalu dibunuh sampai akhirnya Allah turun ke dunia ini dengan satu hal yang luar biasa, katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di mana firman Tuhan menyebutkan tidak ada seorang pun yang benar, tidak, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ada banyak peristiwa Natal, ada banyak khotbah Natal, ada banyak kisah Natal, bahkan cerita Natal mungkin, walaupun mungkin tidak semeriah di tahun-tahun sebelum ini, 2 tahun Natal, 2 kali Natal ini, tapi mari kita belajar kenapa Bethlehem dan apa yang terjadi terhadap Bethlehem ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Mika menulis ini pada zaman Raja Yotam, Ahaz dan juga Hizkia, jauh sebelum Kristus lahir. Sudah disebut, katakan tadi disebutkan bahwa hei tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata. Jauh hari dan ternyata digenapi di sini. Nah saudara, sebenarnya Bethlehem itu mulai muncul bukan hanya pada zaman Mika melayani, tetapi jauh pada abad ke-14 sebelum Kristus, sebelum Masehi, masih pada zaman setelah Musa, awalnya dinamai oleh Dewi Bethlahmu. Ya, jadi sudah jauh hari sebenarnya, yang kemudian Bethlehem juga disebut dengan Efrata. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-16. Ya, bait itu artinya rumah, lehem itu makanan. Tapi kemudian kita menerjemahkannya menjadi Bethlehem itu adalah rumah roti. Ya, di mana tentu keempat berkelimpahan. Kita buktikan bahwa pada tahun 200 sebelum Masehi, sejak tahun 200 sebelum Masehi, ya kota Bethlehem itu menjadi kota yang sangat subur. Kenapa? Karena bisa menjadi penyuplai air untuk kota Yerusalem. Kita tahu bahwa di Yerusalem banyak sekali persembahan-persembahan yang dilakukan sehingga kemudian air tercemar oleh darah, ya, terkontaminasi oleh darah hewan korban. Dan di Bethlehem ini ada kolam Salomo, yang kemudian kolam Salomo terdiri dari 3 danau yang mampu menampung air. Ya, sehingga kemudian bayangkan aja, karena kesuburannya bukan hanya Bethlehem yang subur, yang diberkati, tapi air itu mampu mensuplai Yerusalem. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini begitu hebatnya Bethlehem. Walaupun dikatakan kota kecil, disebut dengan rumah roti, tetapi juga kenapa? Karena kesuburannya, ya, karena kemakmurannya. Ada sumber air di situ. Sehingga karena ada sumber air, maka ada sumber makanan di situ. Jadi bukan kebetulan suatu kali di tempat Bethlehem ini, seperti Yakub menamai tanah Luz yang kemudian gersang, ya, tanah kering kemudian dinamai Betel, bait Allah. Seperti
Mephiboset yang kemudian tinggal di Lodebar, kota yang gersang, lalu kemudian ketika dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Daud, memenuhi panggilan untuk datang, kemudian dia datang, akhirnya dia datang di Bethlehem juga di kota Daud. Di rumah roti kembali yang kegersangan tidak ada. Nah saudara, Bethlehem juga merupakan kota kelahiran Daud dan kemudian tempat dinobatkannya Daud menjadi raja. Tapi kemudian Bethlehem menjadi runtuhan dan dibuka kembali justru bukan oleh seorang gerejawan. Bethlehem dibuka kembali oleh seorang perempuan. Pada waktu Raja Konstantin menerima Tuhan, kemudian Kaisar Konstantin berkuasa, maka ibunya Helena ini, yang kemudian disebut dengan Santa Helena, ya, kemudian membangun kembali Bethlehem ini, ya, sehingga kemudian gereja yang ada di sana dibangun. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Bethlehem ini. Dari kata Bethlehem adalah rumah roti ini. Dan kita belajar dari kisah Bethlehem ini adalah satu kisah yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ternyata di Bethlehem ini kegenapan janji Allah, janji induk itu digenapi. Sejak kejadian bahwa perempuan itu akan melahirkan seorang anak dan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu, terus orang menanti-nantikannya sampai kapan? Saudara perhatikan, sementara kejahatan semakin meningkat, karena kejahatan semakin meningkat, otomatis kehidupan juga semakin penuh dengan ketidaknyamanan, kegersangan, tidak ada kedamaian di dalam hidupnya. Nah dalam kondisi seperti ini kemudian Mika menyebutkan kembali, "Hei Bethlehem, engkau memang yang terkecil di antara yang lainnya. Tapi di situ engkau akan melahirkan satu keturunan yang begitu luar biasa." Di sini katakan, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah. Disebutkan kembali. Dan ternyata, saudara perhatikan di sini, kegenapan janji itu digenapi di Bethlehem melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Yang kemudian lahirlah Yesus melalui Maria. Nah saudara perhatikan, kita mau belajar di sini ada berapa hal, kita akan ayatnya ya, Lukas 2 ayat 10-11 firman Tuhan mengatakan demikian, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama kita akan belajar di sini tentang kegenapan janji Tuhan, yang kadang-kadang kita tidak sabar menunggunya, ya. Mungkin berapa banyak orang yang sudah menikmati firman, sudah menikmati rema, bahkan sudah mengimani ketika didoakan, ketika kita membaca firman, yes, amin. Tetapi ternyata yang diharapkan tidak seperti yang menjadi kenyataan. Lalu kita mencoba untuk setia menunggu lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lalu kita lupa kembali bahwa Tuhan itu selalu melakukannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, tetapi dia selalu menggunakan waktu yang tepat. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Ketidaksabaran manusia inilah yang seringkali membuat janji Tuhan itu tidak digenapi. Makanya Yesus memberikan contoh tentang kegenapan janji Allah. Jawaban doa itu tentang perempuan yang miskin, yang menghadapi hakim yang lalim. Dia tidak jemu, dia tidak hentinya sampai hakim itu kemudian mengabulkan keinginan doa perempuan itu. Tuhan katakan, apalagi Bapakmu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita yang mungkin hari ini mulai jenuh, mulai tidak nyaman lagi, mulai kecewa, mulai mengeluh. Saudara perhatikan, dan kalau semakin banyak mengeluh, kita akan melihat kejelekan dari WhatsApp yang saya kirim lalu, bahwa semakin banyak mengeluh, kita tidak akan pernah menikmati kedamaian dan pasti kita akan jatuh demi jatuh. Berapa banyak orang yang gagal dalam menanti ini, tapi kata firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia pasti digenapi di dalam kehidupan kita, cuma waktunya. Saudara perhatikan, ada istilah begini, semakin dekat dengan jawaban itu kadang tantangannya semakin berat. Makanya ketika tantangannya semakin berat, beranikah kita mengatakan di hadapan Tuhan bahwa selangkah lagi jawaban Tuhan itu pasti dinyatakan. Dalam kisah-kisah yang terjadi, dalam apa yang terjadi kepada Yusuf, kepada Daud, saudara perhatikan, Yusuf semakin masuk ke dalam penjara itu, semakin rendah posisinya, sebenarnya dia semakin dekat untuk ditinggikan. Jadi kalau hari ini mari kita belajar untuk ketika kita menghadapi kekecewaan, ya belajar dari kisah kegenapan janji ini.
Sekian tahun. Kapan? Ketika firman Tuhan katakan semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua seolah-olah sudah menjadi gelap. Disitulah Allah hadir. Saudara, mari kita belajar merenungkan. Kalau hari-hari ini kita mulai kecewa, hari-hari ini kita mulai mengeluh, hari-hari ini kita mulai tidak bergairah, kembali lagi ingat bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Tuhan menggenapi janjinya. Kota Bethlehem melambangkan kepada kita apapun yang terjadi, Bethlehem itu tetap rumah roti, dan di Bethlehem itulah tetap janji Allah itu digenapi. Saudara, mari kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih, kita mungkin mengerti, memahami kisah tentang kelahiran Yesus itu karena berulang kali mendengar. Karena hanya ada dalam beberapa pasal saja. Ya, baik di kitab Matius, kemudian di Injil Lukas juga hanya beberapa pasal aja, pasal 1, pasal 2 aja, kisah-kisah ini. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Maria dan Yusuf, sebenarnya kita akan melihat sesuatu yang tidak dipahami. Ya. Kita belajar untuk terjadinya Yesus lahir, juru selamat lahir, yang memberikan kemenangan kepada dunia ini, kepada kita punya pengharapan. Bahwa di rumah roti itu kita ada, di rumah roti di dalam Tuhan itu kita menikmati kemenangan. Kita belajar bagaimana kemenangan Yesus lahir di Bethlehem itu melalui proses yang panjang yang tentu tidak bisa dipahami oleh Maria dan oleh Yusuf. Bahkan oleh semua mungkin masyarakat yang ada di Nazaret pada waktu itu. Semua pasti bertanya, mengapa? Pertanyaan mengapa inilah yang membuat kita menjadi down. Tapi Maria punya pertanyaan, bagaimana aku bisa terjadi? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Perhatikan. Maria tidak menanyakan mengapa. Berapa banyak orang yang gagal dalam pemahaman iman ketika terlalu banyak kata mengapa. Nah, saudara perhatikan. Tapi perhatikan di sini. Ternyata Maria lebih menanyakannya dengan kata bagaimana. Karena dengan bagaimana lah akan ada solusi. Ya, solusinya apa? Solusi ketika Tuhan menjawab. Tuhan berkata di situ bahwa ada satu proses yang harus digenapi. Kata-kata malaikat, sebab Roh Kudus yang akan menaungi. Meskipun proses itu tetap tidak dipahami oleh Maria, tetapi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti menurut perkataanmu itu. Saudara perhatikan di sini. Ternyata dibutuhkan kerelaan untuk melewati proses itu. Kegenapan janji Tuhan di dalam hidup kita ternyata bukan kepada janji itu sendiri, tapi proses sampai kepada janji itu. Berapa banyak orang gagal melewati ini karena orang maunya langsung instan. Saudara perhatikan di sini. Kita nggak paham, mungkin sama dengan Maria juga nggak paham. Yusuf juga nggak paham sebenarnya. Ketika dia menghadapi kejadian seperti ini, Yusuf juga nggak ngerti. Dia percaya betul kepada Maria tunangannya, tapi yang terjadi di luar perkiraannya. Dan dia betul-betul nggak menghabis pikir di situ. Saudara perhatikan, kita mengenal kata dilalah ya, atau yang disebut dengan karah di sini. Proses penggenapan itu lewat karah. Dilalah kok kemudian di Nazaret itu ada wanita yang kudus yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Dilalah juga kemudian Yusuf kok ya orangnya baik. Saudara perhatikan. Dilalah ya, kebetulan juga kok zaman itu tuh ada pencatatan keturunan Daud yang pertama, kata firman Tuhan di sini. Yang awal, kalau kita membaca firman-Nya di sini perhatikan. Kalau bagaimana kita belajar di sini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Proses ini tidak lepas dari rencana Tuhan untuk menggenapi bahwa Bethlehem itu menjadi tempat di mana Yesus dilahirkan. Penggenapan janji firman Tuhan. Tapi melewati satu kalimat yang katakan ada waktu yang tepat, tempat yang tepat, peristiwa yang tepat, orang yang tepat. Atau yang disebut dengan karah ini. Nah, yang hebat ini adalah kita bisa memperhatikan kerelaan Maria untuk mengikuti alurnya Tuhan dengan Yusuf ini. Dia hamilnya sudah besar, tetapi ketika ada pencatatan itu dan kebetulan Yusuf itu adalah keturunan Daud, maka dibawalah Maria ke
Bethlehem. Usia kandungan Maria itu sudah siap untuk melahirkan. Tidak ada pesawat terbang, tidak ada kereta api, tidak ada mobil, mungkin mereka harus naik kuda paling tidak. Jaraknya kemudian bisa seminggu perjalanan itu. Jauh sekali dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Tapi itu dilakukan. Saudara jangan bilang bayangkan tiba-tiba mungkin di Bethlehem, tiba-tiba lahir di kandang domba. Tapi perjalanan, proses naik kuda, mungkin jalan kaki, tidur di mana, itu kan karena tahu mereka bukan orang mampu, tapi ongkosnya itu pasti sangunya itu dicukup-cukupkan supaya sampai ke Bethlehem. Buktinya apa? Di Bethlehem dia sudah nggak ada tempat lagi, nggak bisa sewa yang mahal. Tapi perhatikan, itu dia lakukan itu. Kerelaan untuk melewati satu proses. Seorang ibu hamil besar harus pergi jalan kaki, mungkin kira-kira ribuan kilo, itu kira-kira kayak apa? Kita suruh jalan kaki dari sini 1 kilo aja sekarang sudah nggak mau, jangankan lagi hamil besar. Ya, Wanda yang masih muda aja suruh jalan mulai 1 kilo udah nggak mau sekarang. Ya, saudara perhatikan di sini. Ini luar biasa penggenapan ini. Jadi mari kita mau belajar. Proses penggenapan ini adalah lewat kara. Ya, dan untuk mencapai itu adalah taat kepada firman Tuhan. Maria taat, Yusuf taat, dan ketika dia suruh ke Bethlehem, 2 orang ini juga taat. Saudara, jalannya bergunung-gunung, mereka taat kepada firman Tuhan. Yang kadang-kadang firman itu jelas mungkin gak masuk logika, membutuhkan iman. Karena kalau masuk logika namanya bukan iman, itu aman. Setia saja kita pasti berhasil, setia saja kita pasti diberkati. Tapi Tuhan kadang sampai di mana titik di mana kita diuji kepercayaannya. Seperti Ibrahim ketika Tuhan sudah memberikan Ishak menjadi anaknya, tapi tiba-tiba masa-masa remaja Ishak mau direnggut oleh Tuhan, seolah-olah ketika Ishak diminta dipersembahkan. Ibrahim tetap berjalan. Dari rumah dia tetap bisa berjalan. Tapi saudara bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim ketika sudah ada di Bukit Moria dan kayu sudah dipasang, ya kan, sekarang dia mengikat Ishak untuk dipersembahkan, tinggal kemudian menyembelihnya. Di mana perasaannya? Tapi perhatikan di situ, ketaatan kepada firman Tuhan itulah yang membuat kemudian Ibrahim punya keyakinan bahwa Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan itu, digenapi di dalam hidupnya. Demikian juga dalam hidup kita. Bethlehem itu mengajarkan kepada kita. Kadang Tuhan izinkan Jehovah Jireh di dalam hidup kita ini, di mana kita dibawa ke titik supaya kita benar-benar sudah tidak mampu lagi. Hanya dibutuhkan taat, percaya betul kepada firman Tuhan saja yang membuat kita bisa bertahan, sehingga kita bisa menikmati Jehovah Jireh, Jehovah Rafa di dalam kehidupan kita. Itulah makanya ketika kita bergumul, ayo kita jangan sampai ditentukan oleh waktunya kita, tapi oleh waktunya Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Saudara perhatikan, dan akhirnya mereka sampai di Bethlehem. Ya, di Bethlehem juga tidak ada tempat untuk dia nginep. So kalau ada nginep berarti Yesus lahir di rumah, bukan di kandang domba. Tidak ada nyanyian kandang domba Bethlehem, Efrata tidak ada. Jadi semua proses koye dilala tidak ada. Sebab kalau di hotel, gembala nggak akan nyampe ke situ. Jadi kalau kita dibawa ke sisi sebelah kita nggak habis pikir, kita nikmati saja bahwa Tuhan akan sampai kepada tujuannya. Yakub tidak akan pernah menggenapi keturunan firman Tuhan bahwa dari keturunan Yakub kemudian akan digenapi menjadi keturunan di mana lahirkan anak-anak benih ilahi kalau tidak ada permasalahan di rumahnya. Kenapa? Dia harus pergi ke tanah kelahirannya, bertemu dengan Leah dan Rahel. Saudara perhatikan, Yakub dia harus begitu mengalami prosesnya. Nah, kita coba renungkan dalam hidup kita. Kalau kita sampai kepada hari ini, proses apa yang Tuhan kerjakan? Natal ini memberikan permenungan kepada kita. Bethlehem adalah tempat kegenapan janji Allah. Yang kedua, proses untuk kegenapan janji Allah itu membutuhkan kesetiaan kepada Tuhan.
Jadi ketika kita menyambut Natal ini, ayo kita belajar. Yang hari-hari ini mengganapi pergumulan, kita bisa berani berkata dengan iman, selangkah lagi jawaban Tuhan digenapi. Selangkah lagi pertolongan Tuhan dinyatakan. Selangkah lagi ada jawaban Tuhan yang indah. Walaupun jawaban janji keselamatan itu, juru selamat bukan datang sebagai tentara yang hebat, sebagai pasukan yang besar, tetapi justru dari pribadi yang lemah. Seorang bayi yang dikandung oleh seorang perempuan, bukan dari keturunan raja pada waktu itu, tapi dari keturunan Raja Daud yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita berikutnya yang kita bisa nikmati? Bethlehem, Alkitab mencatat di seluruh dunia keturunan Daud datang ke Bethlehem. Kemana datangnya? Ke rumah roti. Ketika Yesus bilang, akulah roti hidup, barang siapa makan dari ini tidak akan pernah lapar lagi. Saudara perhatikan. Dan ketika kita menikmati dari mana roti hidup. Roti hidup itu Yesus. Yesus itu apa? Firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di mana kita mendapatkan roti hidup? Kita bisa mendapatkannya ketika kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kapan kita bisa mendapatkan roti hidup berkumpul? Ketika kita bisa beribadah. Ya kan? Kita menikmati roti hidup bareng-bareng atau kita beribadah. Berapa banyak orang hari ini mungkin sudah mulai malas lagi beribadah. Beribadah di Bethlehem. Bethlehem kita mana? Bukan Bethlehem jauh yang ada di Israel sana hari ini. Tapi di mana tempat kita bisa bersekutu, bisa keluarga kita itu adalah Bethlehem. Tapi gereja di mana kita bertumbuh itu adalah Bethlehem kita. Kita akan menikmati roti di rumah roti itu. Saudara, kalau kita melakukannya, kita dengan sepenuh hati kita datang. Dalam kesulitan, dalam pergumulan kita, Tuhan katakan di dalam firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Berapa banyak hari ini dengan lamanya online mungkin orang tidak tertarik lagi untuk beribadah. Tidak bergairah lagi beribadah. Kenapa? Saya bisa online di rumah beribadah. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah kalau di rumah itu bisa ibadah dengan sungguh-sungguh? Kalau sungguh, yes, itu baik sekali. Tapi biasanya di rumah itu masih bisa ke dapur gitu kan. Masih bisa di-pause dulu. Yang mungkin yang YouTube, yang rekaman, yang tidak live streaming bisa di-pause dulu, berhenti dulu, nanti ibadah lagi. Nah, kalau di rumah roti kan kita menghargai hadirat Tuhan. Menghargai kehadiran Roh Kudus. Sehingga ibadah bukan menjadi kewajiban tetapi menjadi kebutuhan. Alkitab bilang gini, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ketika kita hari ini menikmati live streaming bersama-sama, serius sungguh-sungguh bahwa itu adalah Bethlehem kita. Kita tidak bersatu secara fisik, tapi bersatu di dalam iman untuk memenuhi panggilan. Bukan hanya sekedar Raja Daud, tetapi Raja di atas segala raja. Alkitab bilang memberi keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar dalam bidang apa? Tuhan di seluruh area kehidupan kita, Allah sanggup bekerja untuk kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan, kenapa? Di Bethlehem itu juga berbicara tentang tanda keberkatan. Dan orang yang diberkati Tuhan, hidupnya akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan kegembiraan, akan penuh dengan damai sejahtera. Berapa banyak orang berbicara tentang keberkatan itu kan tentang materi. Tapi berapa banyak orang yang punya materi tapi tidak bisa menikmati keberkatan itu. Mengeluh terus, menggerutu terus, ngomel. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mencari kepuasan manusia, sampai berapa sih puasnya? Ya kan? Ketika kita mendapatkan gaji pertama sekian aja, wah bersyukur, kita syukuran kerja pertama. Yes, saya diterima kerja. Tapi kemudian ketika jalan berikutnya, aduh gak cukup. Mulai kita dengan yang lain. Tapi nanti sudah punya gaji 10 juta pun, kita akan merasa kurang. Kenapa? Ada pembanding lagi yang lebih. Jadi kapan kita bisa merasa puas? Ketika hati kita bisa bersyukur. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan Maria dan Yusuf. Dia sampai di situ dia menikmati betul. Dia bisa mensyukuri betul. Meskipun dia harus melahirkan di kandang domba. Tapi kandang domba bukan di hutan seperti kita ya. Kandang domba itu ada di rumah bagian belakang. Karena domba itu merupakan harta yang berharga pada waktu itu. Jadi ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar, ruang kandang domba di belakang.
Jadi di dalam tatanan kehidupan pada waktu itu, sebenarnya Yesus sebagai domba Allah itu juga merupakan pribadi yang sangat berharga di keluarga itu. Lalu yang kedua, saudara, Maria tidak pernah mengomel di situ. Ada nggak di Alkitab kita Maria mengomel? Jangankan waktu melahirkannya, waktu mau hamil saja dia tidak mengomel. Ya, kenapa? Dia punya iman akan kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan. Lalu kemudian siapa lagi? Gembala. Gembala rela meninggalkan kandang dombanya, meninggalkan kawanan dombanya untuk bertemu, saudara, dengan yang namanya Allah, yang turun ke dunia dengan Yesus. Mereka tidak ragu akan pemeliharaan Tuhan terhadap gembalanya. Mereka terhadap domba-dombanya. Mereka tidak takut dombanya akan dicuri. Kenapa? Karena mereka sedang menggenapi firman Tuhan, pergi ke Bethlehem Efrata di situ. Meskipun mereka ada di padang pengembalaan Efrata, tapi mereka bisa datang ke sana. Kenapa? Karena punya keyakinan. Dan mereka, Alkitab mencatat kalau di dalam firman Tuhan, mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan bahagia. Kenapa? Bukan karena mereka mau ketemu dengan domba-dombanya lagi, tetapi mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Di Bethlehem, datang ke Bethlehem, kita akan menikmati sukacita yang besar. Menikmati persekutuan dengan orang-orang yang percaya, kita akan menikmati kesukaan yang besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan bukan hanya bagi kita kesukaan itu, kemuliaan itu, tapi dampak dari yang dilakukan oleh gembala-gembala, yang dilakukan oleh juga orang Majus, akibatnya begitu luar biasa. Firman Tuhan menyebutkan dalam Lukas 2 ayat yang ke-14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bethlehem akan memberikan damai sejahtera. Bethlehem akan bisa meninggikan Tuhan. Kenapa? Ketika sama-sama kita memuji Tuhan, berkumpul bersama, menikmati hadirat Tuhan, kata firman Tuhan, Allah bertahta di atas pujian kita. Dan ketika Allah bertahta, pasti ada kemuliaan. Dan kalau Allah bertahta, di situ akan turun sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan kalau sukacita itu ada di dalam hidup kita, saya sangat percaya kuasa Allah, mujizat Tuhan, kasih sayang Tuhan pasti dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sambut Natal, sambut Bethlehem, sambut Desember ini dengan sukacita ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Selamat memasuki bulan Desember, bulan Natal. Selamat mempersiapkan semuanya. Dan kita yakin Tuhan menyertai kita. Tuhan berkati, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Glory, haleluya, Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Inilah iman kami dan kepastian iman kami, Tuhan.
Kami percaya Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Tidak ada janji firman-Mu yang tidak digenapi Tuhan. Maka sungguh kami percaya bila kami belajar dari kota Bethlehem ini. Bethlehem adalah tempat kegenapan janji Allah. Dan di Bethlehem itulah Maria dan Yusuf datang. Orang-orang datang untuk menikmati kegenapan janji itu. Meskipun terasa lama Tuhan, meskipun mungkin kami tidak mengerti dan tidak memahami apa yang terjadi, tapi kami percaya segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya janji Tuhan digenapi. Kalau hari ini kami berada di dalam kekurangan, kami sungguh yakin inilah waktunya untuk kami menikmati Allah Jehovah Jireh. Kalau kami dalam kesakitan hari-hari ini, kami percaya kami akan menikmati Allah Jehovah Rafa. Kalau kami menghadapi kekurangan dan beban yang begitu berat dalam kehidupan ini, kami percaya firman-Mu digenapi, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kami sungguh percaya ketika kami menghadapi jalan buntu pun, kami akan menggenapi firman-Mu bahwa Engkau adalah El Shaddai Tuhan. Biarlah kami belajar taat, belajar sabar, untuk terus setia menanti janji firman ini. Kami bersyukur di bulan Desember ini kami diingatkan kembali dengan Bethlehem ini. Bethlehem itu juga berbicara, belajar kepada kami untuk kami menikmati proses kegenapan janji itu, kerelaan untuk diproses, keikhlasan untuk diproses, ketahanan, ketabahan untuk melewati proses ini. Sementara dalam beban pergumulan yang begitu berat, karena hamil besar mendelang kelahiran, tetapi Maria tidak pernah mengeluh. Maria tidak tercatat dalam firman Tuhan kecewa kepada Tuhan. Dia berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem dengan kesetiaan. Dia tidak mengerti, mereka tidak paham, tapi di Bethlehem itulah Yesus harus lahir untuk menggenapi firman Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Belajar kami untuk terus bersyukur dalam segala keadaan, karena kami tahu setiap langkah-langkah yang kami hadapi bukan langkah menuju kemunduran, tetapi langkah-langkah untuk menikmati janji Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan siapkan. Peristiwa Natal memberikan kesadaran kepada kami untuk kami memiliki iman yang begitu luar biasa, seperti gembala-gembala yang tinggalkan dombanya karena dia mau bersekutu bersatu di Bethlehem ini. Tuhan melihat, menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan. Ada sukacita yang dikerjakan di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka tetap gembala, mereka masih orang sederhana, tapi sukacita bukan ditentukan oleh berapa harta yang dimiliki, tapi mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Biarlah ini juga menjadi bagian kami, Natal penuh dengan sukacita. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami punya kerinduan untuk bersekutu di Bethlehem, di rumah roti, di tempat-tempat ibadah, kami sungguh yakin bahwa ibadah kalau disertai rasa cukup, besar kuasanya, besar keuntungannya. Dan kami yakin inilah yang akan menjadi dalam hidup kami. Ketika kami melakukan ini, maka Yesus ditinggikan. Dan ketika Yesus ditinggikan, kata firman Tuhan, damai sejahtera turun ke dalam kehidupan kami. Natal bukan membuat kami susah, tetapi Natal menjadikan kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan gairah untuk menikmati Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dalam perayaan-perayaan Natal yang akan dilaksanakan. Berkati gereja-gerejamu Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Hari ini berkat Natal turun kepada kami, berkat Bethlehem turun kepada kami. Kami menikmati kegenapan janji firman-Mu. Yang kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesakitan Allah berikan kesembuhan, mereka yang dalam kekurangan Allah berikan kecukupan, mereka yang menghadapi jalan buntu Allah nyatakan Allah El Shaddai itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur
Kau juga memberkati bangsa dan negara kami. Menyambut Natal ini Tuhan, berlindungi bangsa kami. Supaya COVID ini Tuhan tidak terus ada varian-varian baru. Kami tahu perlindungan Tuhan sempurna. Kuasa darah-Mu sanggup menutup bungkus kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Demikian juga buat rencana Natal kami. Allah juga tolong segala sesuatu yang dibutuhkan. Engkaulah segalanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menuntun hidup kami mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Kita bersyukur kita akan berjumpa pada hari Minggu. Kita akan belajar bersama-sama mutiara sorgawi sebelum kita masuk di firman-firman berikutnya. Tuhan memberkati.